Saudara-saudara, kita akan berbicara satu tema lagi, yakni Tuhan Yesus tidak mendirikan gereja. Ini temanya. Tema ini saya ambil dari Katolisitas.org. Berikut ini adalah penyertaan Sinta yang mewakili pandangan umum dari umat Protestan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mendirikan gereja, tetapi jemaat. Pandangan rancu dan tidak benar, dan Ingrid akan menjawabnya dengan demikian. Pertanyaan, salam damai. Yesus tidak pernah mendirikan gereja ataupun church. Yang didirikan adalah eklesia, jemaat. Gereja sudah ada sejak dulu kala. Berikut kutipannya. Kutipan ini dalam bahasa Inggris, kita lewatkan saja saudara-saudara. Ya, sekarang kita langsung ke jawaban. Salam Sinta. 1. Asal kata church, eklesia sama dengan kahal. Kata church atau eklesia dalam perjanjian lama berasal dari kata aslinya, yakni kahal, bahasa Ibrani, yang artinya adalah kumpulan orang-orang, atau diterjemahkan dalam perjanjian lama sebagai dalam kitab Lalai sebagai jemaah. Church, kahal sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Nah, kahal atau kumpulan orang-orang jemaah ini menurut konteks masyarakat Yunani dan Yahudi adalah perkumpulan yang dibentuk atas dasar penyembahan, berdasar atas kesatuan yuridis dan ataupun politis. Dalam konteks perjanjian lama, kumpulan orang-orang ini mengacu kepada jemaah Allah yang kepadanya Allah telah membuat perjanjian, ditandai dengan perjanjian Sinai di bawah pimpinan Nabi Musa. Perjanjian jemaah ini dengan Allah ditandai dengan darah anak domba Paskah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dan selama 40 tahun kemudian menerima roti mana dari surga sebelum memasuki tanah perjanjian. Kumpulan orang-orang ini adalah bangsa-bangsa pilihan Allah yang tetap bertahan walau abad-abad berikutnya tercerai-berai, mengalami pembuangan di Babylon, restorasi pada zaman Nabi Isa sampai pada zaman perjanjian baru. Kata eklesia yang diterjemahkan sebagai jemaat oleh Lai berasal dari kata kahal ini, namun maknanya tidak lagi tepat secara yuridis maupun politis, namun berdasarkan arti spiritual dan eskatologis. Kata eklesia inilah yang umum dikenal sebagai gereja, yang memang adalah kata lain dari jemaat Allah yang hidup. Gereja ini adalah umat Allah, jemaat Allah yang hidup, karena dihidupkan oleh tanda perjanjiannya dengan Allah, yaitu darah Kristus sang anak domba Allah, dan oleh santapan rohani, yaitu Kristus sang roti hidup dalam Ekaristi, untuk menuju kehidupan kekal di tanah perjanjian baru, di tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorga. Jadi jika Anda mengatakan bahwa church atau jemaah itu sudah ada sejak perjanjian lama, itu memang benar. Walaupun demikian, jemaah di perjanjian lama hanya merupakan gambaran awal dari gereja jemaah perjanjian baru yang didirikan oleh Kristus di atas Petrus. Pembahasan mengenai ini ada di sini. Dan tentang Petrus dan Petra ini, gereja atau eklesia di sini memang bukan berarti bangunan gedung gereja, tetapi adalah kumpulan umat Allah yang bersifat universal, tidak terbatas oleh suku, bangsa atau bahasa, dan yang berkumpul dan memperoleh hidup dari Kristus sendiri melalui sabdanya dan Tuhan dan tubuh darahnya dalam Ekaristi. 3. Yesus mendirikan gerejanya. Dengan demikian ada satu kesalahpahaman jika mengatakan Yesus tidak mendirikan gereja. Yesus mendirikan gerejanya di atas Petrus, sebagaimana dikatakannya, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. That thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against. Jadi gereja, eklesia maksudnya adalah
kumpulan umat Allah, itu bangsa pilihan Allah yang baru, yang merupakan pengenapan dari bangsa pilihan Allah di perjanjian lama. Karena jasa Kristus yang menjadi anak domba perjanjian baru. Gereja Katolik lahir dan tumbuh dihidupkan oleh sabda Allah dan tubuh dan darah Kristus. Peran sabda dan ekaristi ini dikisahkan dalam penampakan di Emmaus, dalam kisah para rasul dan jemaat pertama yang terus dilestarikan sampai sekarang, dan setiap peran ekaristi. Peran sabda dan ekaristi ini menyempurnakan perjanjian dengan bangsa Israel yang ditanda dengan sabda Allah yang tertulis di dua loh batu, darah anak domba, dan roti mana di padang gurun. Dengan demikian makna gereja dalam perjanjian baru memang tidak terlepas dari makna jemaah dalam perjanjian lama. Karena perjanjian baru memang berhubungan satu dengan lainnya, dan dengan perjanjian baru sebagai penggenapan perjanjian lama. Dengan demikian gereja mempunyai makna jauh lebih mendalam daripada hanya sekedar kumpulan orang-orang yang memuji Tuhan. Sebab gereja telah dirintis oleh Allah sejak zaman masa perjanjian lama, namun kemudian disempurnakan dalam perjanjian baru dengan dijiwai dan diberi hidup oleh Kristus sendiri agar dapat sampai kepada kehidupan kekal. Maka gereja merupakan kumpulan orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan sendiri, dipersiapkan sejak zaman perjanjian lama untuk mencapai pengenapan dalam perjanjian baru oleh Kristus. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita mau sepenuhnya bergabung dengan gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri ini? 4 gereja yang didirikan oleh Kristus ini adalah gereja Katolik. Kata eklesia ini jadi jabarkan maknanya dengan lebih mendalam dalam perikop Efesus 5:22-23. Di sana dikatakan bahwa hubungan gereja dengan jemaat dan hubungan Yesus dengan gereja jemaat ini digambar sebagai hubungan suami istri. Dalam Matius 19, Yesus mengajarkan tentang kesucian perkawinan yang ditandai oleh penyerahan diri yang total antara seorang suami dan seorang istri. Dan tentu ia sendiri memberi contoh teladan dalam hal ini dengan hanya mendirikan satu gereja. Gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus ini sekarang tetap berlanjut dalam gereja Katolik yang tetap bertahan dari zaman para rasul sampai dengan sekitar 2000 tahun selamanya. Silakan jika Anda membaca artikel seri gereja dalam situs. Tulisan ini menjabarkan gereja Katolik sebagai gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, dan bahwa gereja telah direncanakan oleh Allah sejak awal penciptaan dunia. Bagian 1, gereja juga menjadi tujuan akhir manusia sekaligus sarana untuk mencapai tujuan itu. Bagian 2, untuk itu gereja menyampaikan keutuhan rencana Allah. 3, sebagai tandanya untuk semua manusia. 4, kebenaran ini merupakan karunia tetapi juga membawa tugas bagi kita sebagai orang Katolik. 5, dan kebenaran gereja Katolik sebagai sakramen keselamatan. Salam kasih dalam Kristus. Oke, terima kasih.